Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Yenti SPD, Kepala TKIT Kurata Ayun Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ciptakan lingkungan berkualitas dan berkarakter merupakan tujuan utama dalam pendidikan anak usia dini. Pendidikan sangat menentukan masa depan suatu bangsa, selaras dengan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di era ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, sangat pesat berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Penanaman nilai-nilai karakter sangatlah penting dalam pendidikan anak usia dini, di mana peserta didik dapat mencontoh apa saja yang diajarkan dan yang dilihat dalam kesehariannya, baik selama berada di sekolah maupun di rumah. Dengan latar belakang peserta didik yang beragam, dengan pola asuh yang berbeda-beda, tentu ini bukan hal yang mudah dan menjadi sebuah tantangan bagi sekolah dan guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap proses pembelajaran. Tidak jarang, guru kesulitan dalam menghadapi perilaku peserta didik yang beragam, seperti kebiasaan peserta didik yang serba dilayani atau manja. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kemandiriannya. Belum bisa mengucapkan salam, belum bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, belum terbiasa antri, berbicara dengan nada tinggi dan kasar, belum terbiasa dengan penggunaan 4 kata ajaib seperti tolong, permisi, maaf, dan terima kasih. Dan semua perilaku ini juga menjadi keluhan orang tua saat peserta didik berada di rumah. Lalu, saya melakukan observasi selama 1 bulan dan mendapatkan asesmen awal terhadap perilaku peserta didik, yaitu 60% anak belum mampu berperilaku sesuai dengan indikator yang diharapkan, dan 40% mampu dengan stimulus yang diberikan oleh guru. Kemudian saya membuat sebuah program dalam menanamkan nilai-nilai karakter terhadap peserta didik, yaitu kepemimpinan pembelajaran melalui Karpos Muha. Karpos Muha merupakan sebuah buku kontrol perilaku positif yang di dalamnya tertuang indikator-indikator karakter yang dijadikan sebuah pembiasaan dalam keseharian anak. Praktik baik ini sangat penting diterapkan terhadap peserta didik. Untuk itu, saya berkolaborasi dengan guru menjadi role model bagi peserta didik. Melalui pembiasaan yang dicontohkan oleh guru di sekolah secara konsisten, peserta didik dapat berperilaku baik dan menjadi jati dirinya sepanjang hayat. Seperti pepatah Minang yang populer dalam dunia pendidikan mengatakan, ketek taraja-raja, gadang tabao-bao, tuwo tarubah tido, yang memiliki arti ketika kecil dilatih melakukan, maka saat sudah besar menjadi terbiasa, dan saat sudah tua tentu tidak berubah lagi. Begitu dalam makna dari pepatah ini, di mana dalam menanamkan nilai-nilai karakter harus dibiasakan sejak dini secara konsisten, agar berdampak terhadap perilaku peserta didik pada tahap berikutnya. Tentu ini butuh waktu dalam proses pembiasaan kesehariannya. Dalam melaksanakan program Karpos Muha, saya tidak bisa berjalan sendiri. Tentu melibatkan seluruh stakeholder yang ada, seperti Dinas Pendidikan yang menaungi TKIT Kurata Ayun, yang kedua, yayasan sebagai pelindung dan penanggung jawab, yang ketiga, seluruh guru yang memiliki peran yang sangat penting dalam mentransfer perilaku-perilaku baik. Yang keempat, orang tua, peserta didik yang senantiasa memberikan saran dan umpan balik dalam pengisian buku Karpos Muha. Yang kelima, peserta didik yang menjadi subjek utama dalam penerapan nilai-nilai karakter. Langkah awal yang saya lakukan dalam kepemimpinan pembelajaran melalui Karpos Muha adalah melakukan sosialisasi terhadap seluruh guru tentang program ini dan menetapkan jadwal dan waktunya, kemudian mendengarkan umpan balik dari seluruh guru,
Alhamdulillah program ini mendapatkan respon dan dukungan penuh dari seluruh guru. Selanjutnya, melakukan sosialisasi dengan seluruh wali murid saat awal sekolah sehingga dalam penanaman nilai-nilai karakter antara sekolah dan rumah satu visi dan misi dalam mendapatkan keberhasilan yang signifikan. Dalam keseharian peserta didik selama berada di lingkungan sekolah, saya dan seluruh guru mengamati dan menstimulus setiap peserta didik agar terbiasa dengan pembiasaan-pembiasaan yang ada di dalam buku Karpos Muha. Di rumah, orang tua juga melakukan pengamatan dan pengisian buku Karpos Muha melalui aplikasi Wordwall yang sudah disediakan. Dalam pengisian, orang tua dapat melibatkan anak dengan tujuan penerapan indikator-indikator yang ada dipahami oleh anak. Di samping itu, dalam pengisian juga dilatih kejujuran anak. Melalui observasi dan motivasi yang dilakukan secara konsisten setiap hari, perbaikan perilaku peserta didik dapat dilihat dan dirasakan perubahannya. Seperti peserta didik yang tadinya belum terbiasa mengikuti kegiatan sholat, sekarang sudah mau mengikuti kegiatan sholat. Mulai terbiasa berdoa, bisa mengucapkan salam, meletakkan sesuatu pada tempatnya, mau bertanggung jawab, lebih mandiri, seperti memasang sepatu sendiri, berani ke kamar mandi, terbiasa antri, terbiasa berbicara dengan sopan, dan terbiasa dalam menggunakan 4 kata ajaib. Minta tolong ketika butuh bantuan, mengucapkan terima kasih saat diberi, mengatakan maaf ketika bersalah, dan mengucapkan permisi saat lewat dan mau izin. Refleksi juga dilakukan oleh guru dan orang tua dalam memantau penerapan Karpos Muha. Ini merupakan bentuk kolaborasi antara sekolah dan rumah. Sejauh mana anak dapat menerapkan dalam kesehariannya. Sebagai kepala sekolah, saya juga memfasilitasi guru untuk sering dan melakukan coaching dalam menghadapi kendala yang dihadapi, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat penerapan nilai-nilai karakter. Setelah berjalannya program Karpos Muha, terjadi perubahan perilaku peserta didik secara signifikan dengan persentase 70% peserta didik dapat mengaplikasikan indikator yang ada di buku Karpos Muha secara konsisten. 30% peserta didik dapat mengaplikasikan indikator yang ada dengan stimulus yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Hilya Zakia. Dengan adanya pengisian buku Karpos Muha setiap hari, saya sebagai orang tua dapat memantau perilaku positif, perilaku baik yang sudah diajarkan oleh guru di sekolah, dan bagaimana penerapannya oleh anak saya selama berada di rumah. Dan saya juga merasakan perubahan sikap baik dari Zakia, seperti mengucapkan salam sebelum masuk rumah, berbicara yang lebih sopan, dia lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan juga karakter positif lainnya. Nah, saya sangat bersyukur dengan adanya pengisian buku Karpos Muha tersebut sebagai bentuk evaluasi bagi kami selaku orang tua di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya program Karpos Muha ini memberikan dampak dalam penanaman nilai-nilai karakter terhadap peserta didik secara berlahan. Ini merupakan sebuah langkah yang sangat efektif sesuai dengan harapan dan visi misi sekolah. Demikianlah praktik baik kepemimpinan pembelajaran melalui Karpos Muha di TKIT Qurrata A'yun. Semoga dengan adanya program ini, penanaman nilai-nilai karakter dapat dilakukan dengan baik, yang diukur dari perubahan akhlak peserta didik ke arah yang signifikan dan sesuai dengan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.